Baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, baru-baru ini viral juga ya video ya kalau Pak Anies ini berkunjung ke Batam ya guys. Kalau nggak salah hari Jumat. Nah, tetapi di situ ada yang bilang Pak Anies ini waktu ke pasar salah masuk kandang karena diteriakin Prabowo juga di sana ya guys. Tetapi di sisi lain ya, ada yang mengatakan Pak Anies ini singgah sholat Jumat di salah satu masjid di sana ya di Batam ya guys. Tetapi di sana Pak Anies setelah sholat Jumat berkampanye di masjid. Ya aduh. Dan ada juga yang bilang kalau Anies ini mengeluarkan jurus sewaktu pilgub di DKI dulu ya guys. Ya berkampanye di masjid, ya melarang orang sholat ya dulu ya kan. Kita tahulah ya waktu itu politik identitasnya sangat-sangat terlihat. Nah sekarang Pak Anies ini melakukan hal yang sama. Sekarang berkampanye di masjid. Dan coba kita lihat dulu videonya. Dan nanti kita dengar tanggapan netizen yang ada di TikTok ya guys. Karena kita tahu perubahan itu tidak datang dengan sendirinya. Perubahan itu harus diikhtiarkan dan kita harus mengikhtiarkannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sendiri yang harus memperjuangkan perubahan itu. Insya Allah semua yang di tempat ini akan menggaungkan pesan perubahan. Jadi saya bersyukur bisa bersama-sama di sini. Insya Allah nanti kita datang lagi ke Makassar bikin acara yang lebih besar daripada ini. Di sini saya ingin sampaikan terima kasih kepada Takmir. Kalau ke masjid mau ngapain? Mau beli telur? Mau beli minyak? Atau mau kampanye di masjid? Enggak ada orang kampanye di masjid. Orang waras enggak kampanye di masjid. Yang kampanye di masjid orang yang enggak waras. Nah, orang waras yang punya akal atau punya malu, minimal punya malu, enggak punya ilmu, enggak apa-apa, tapi punya malu, enggak kampanye di masjid. Orang ke masjid enggak. Masjid ya guys. Kita pulang guys. Kita bukan pendukungnya, kita pulang. Momentum bulan depan, momentum melakukan perubahan. Dengerin guys ya, dengerin. Perubahan itu, kemajuan itu tidak datang otomatis, tapi kita yang harus mengikhtiarkan. Ngerangkok ke masjid, mantap. Kampanye di masjid, mantap. Kita termasuk dalam rombongan orang-orang yang keren, amin. No. Serang alun-alun, serang masjid. Walaupun Kampanye di Batam, Anies berbicara di masjid setelah sholat Jumat. Apakah ini politik identitas? Cuman mau nanya sama Bawaslu, apakah pemilu 2024 ini sudah bolehkah kampanye di masjid? Kampanyenya setelah sholat Jumat. Doa bersama Anies di Masjid Sultan Mahmud Riyad sah. Yang komen, jurus pilgub DKI dimainkan lagi. Wah, politik ya, identitas. Foto dan video ini di salah satu konten kakak ini. Coba kalau di luar lebih baik, katanya cuma numpang sholat, nggak ada maksud. Setelah sholat pulang, malah pegang mic dan kata-kata indahnya. Bukan melarang, tapi kurang pas aja pak. Benar-benar politik identitas nggak sih? Udah jadi ciri khas Pak Anies Baswedan dengan politik identitas dia. Waduh, habis sholat Jumat dia kampanye ya di masjid. Pak Anies berkampanye setelah sholat Jumat. Dia sedikit memberi sambutan dengan mengatakan bulan depan melakukan momentum perubahan seperti kalimat di bawah. Iya, benar. Waduh, benar-benar berani banget ya kampanye di masjid. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Ada yang komen lagi, lumayan kampanye di masjid kan, nggak butuh biaya. Ya, katanya numpang sholat Jumat, tapi
Iya. Kampanye juga di dalam masjid di Batam ya. Di mana? Bawaslu. Menurut kalian gimana? Ini politik identitas atau cara mainnya Pak Anies begini? Komen, mari kita diskusi ya. Oke baik guys, kalau kita lihat memang ya katanya pendukung Pak Anies ini hanya menumpang sholat Jumat ya di masjid di Batam. Tetapi kalau kita dengar dari video yang tadi ya, memang Pak Anies mengatakan ya salah satu isi kampanyenya yaitu perubahan ya harus berubah ya kan. Waduh, aku kalau misalkan Mas Anies ini ya, misalkan baru selesai sholat Jumat terus ya disuruh beri sambutan ya, jangan sebut-sebut perubahan ataupun ya soal agama ya silahkan lah, tidak ada masalah lah menurut saya guys ya. Tetapi di situ Pak Anies menyebut harus berubah, ada perubahan, pokoknya ada bau kampanyenya juga ya. Tapi kalau pendukungnya ya itu kan wajar ya, biasa lah kan. Tetapi yang saya heran kok Bawaslu nggak ambil tindakan yang kayak gini ya. Apakah di tahun 2024 ini seperti abang kita bilang ini, apakah bisa ataupun boleh berkampanye di masjid, tempat-tempat ibadah? Aku pun nggak tahu, kalian komen. Dan satu lagi yang saya heran juga, di kubu-kubu Ganjar nggak ada itu yang pemegang media sosial ya biasanya yang menyerang Pak Prabowo seperti Denny Serigar dan Siwot dari channel Siwot dan sengkuni-sengkuninya ya kan, tidak ada berkomentar tentang hal ini. Kalau dulu setahu saya mereka ini yang paling kerap, paling lantang untuk bersuara ketika ada orang yang berkampanye di masjid ataupun mengadakan politik identitas ya. Tetapi Denny Serigar dan sengkuni-sengkuninya kok sekarang diam ya, bungkam ya. Aku pun nggak tahu lah kenapa. Apakah mungkin Denny Serigar dan sengkuni-sengkuninya sekarang ini disetting untuk menyerang Prabowo dan Pak Jokowi saja gitu ya. Dan ketika melihat kesalahan di sebelahnya itu diam-diam saja ataupun mengesahkan, padahal dulu mereka yang sering bersuara lantang tentang politik identitas dan politik yang ya pokoknya berbau-bau politik yang dibawa-bawa ke masjid ataupun di tempat-tempat beribadah. Aku pun nggak tahu ya guys. Dan kita lihat sewaktu Anies datang ke Pasar Jodoh kalau nggak salah ya guys. Coba kita lihat dulu video ini. Prabowo! Prabowo! Diteriakin Prabowo juga guys. Prabowo! Sebenarnya di sini tidak semuanya pendukung Anies ya guys yang datang. Pendukung Prabowo banyak di sini ya, namanya juga pasar, memang rame ya kan. Kelihatan jadi pendukung Anies itu rame karena masuk pasar ya kan. Prabowo juga ya. Prabowo. Anies nggak berlaku, Anies nggak berlaku. Prabowo. Anies nggak berlaku katanya. Anies banyak komentarnya. Anies salah masuk kandang, masuk ke tos 3.000. Semua pedagang di tos 3.000 Batam menyuarakan Prabowo. Aduh gimana nih, Pak Anies salah masuk kandang Pak. Jujur ya, ini Anies kenapa kok masuk kandang tempatnya orang-orang yang mendukung Prabowo? Ini tim suksesnya udah salah ini. Jangan maunya masuk kemari. Ada yang buat joget gemoy. Itu tim suksesnya dan seluruh kru Anies itu lewat. Semuanya orang menyuarakan Prabowo. Ya, kita lihat tadi ada orang yang meneriaki Prabowo juga sewaktu ada di pasar. Anies berada di pasar, di salah satu pasar di Batam ya guys. Ya memang kalau kita lihat di masjid itu sambutan ataupun orang banyak sekali di situ, tetapi tidak semuanya pendukung Anies ya, karena orang-orang di sana kan mau sholat Jumat juga ya kan, mungkin penasaran mau lihat aja gitu Anies juga kan. Nah, mereka mau rekam aja ataupun nonton juga ya. Tidak semuanya pendukung Anies di situ ya. Banyak sekali yang tadi seperti abang kita yang pulang tadi itu bukan pendukung Anies dan merasa jijik juga ya ketika melihat Anies berkampanye di dalam masjid, dan abang kita juga pulang tadi ya guys. Jadi benar juga kata abang kita ini, ada yang berkomentar tadi, yaitu jurus Pilgub DKI-nya sekarang sudah dilakukan lagi ya.
Karena dulu kita tahu lah ya, sewaktu pilgub di DKI Jakarta, wah kalian tahu lah ya guys. Nah, ada lagi nih guys, mungkin ada sedikit video ya daripada abang kita ini yang berkomentar yang Babe Haikal Hasan dilarang masuk masjid gara-gara dianggap tidak mendukung Anies Baswedan. Nah, memang benar. Ya, kita lihat, kita dengar di podcastnya Bang Deddy Komposer ya, Babe Haikal mengatakan seperti itu, dilarang ke ada salah satu masjid lah ya, beberapa masjid. Babe Haikal ini sudah dilarang masuk ke masjid itu karena diduga mendukung Prabowo ya, karena mendukung Prabowo gitu ya. Segitunya ya guys. Kalau kita dukung siapa-siapa, masa ke masjid aja dilarang gitu ya. Nah, semakin terlihat politik identitas yang dimainkan Pak Anies ini semakin nyata ya. Tetapi itulah, sayang sekali lah, pendukung-pendukung mereka ini tidak mau melihat ataupun tidak mau mendengar ataupun tidak bisa menilai ya, Anies itu mainkan politik identitas atau bukan ya, karena junjungannya ya terus dibela ya guys. Babe Haikal dilarang masuk masjid gara-gara dianggap tidak mendukung Anies Baswedan. Dan terjadi lagi kejadian seperti ini terjadi lagi. Sebenarnya kejadian seperti ini bukan kali pertama dilakukan oleh oknum-oknum pendukung fanatik Bapak Anies Baswedan. Ya benar. Masih terngiang-ngiang di ingatan kita pada pemilihan gubernur Jakarta waktu dulu, ada spanduk ya dibentangkan di salah satu masjid. Spanduk ini bertulisan masjid tolak sholatkan pemilih Ahok. Nah, jadi emang isu-isu agama ini atau politik identitas ini kerap dijadikan senjata oleh oknum pendukung Bapak Anies Baswedan. Dan kali ini menimpa Babe Haikal Hasan. Dirinya dilarang masuk masjid karena mendukung Bapak Prabowo. Itulah intinya, dia belak-belakan di podcast Deddy Komposer. Gimana ya? 2024 masih memakai politik-politik kotor seperti ini. Insaflah, wahai manusia. Oke guys, ya memang benar apa yang dikatakan abang Ita ini, yang memang masih dipercayai ya, masih dicintai ya pendukung-pendukung mereka lah. Abah, panggil Abah sekarang kalau saya lihat komen-komen, Abah Anies yang selalu memainkan politik identitas. Ya, kita tidak lupalah kelakuan ataupun yang terjadi di sewaktu pilgub di DKI Jakarta sewaktu melawan Ahok ya. Kita tahu lah ya guys. Tetapi apa yang saya ingin katakan di sini guys, sampaikan di sini guys, jujur jangan pilih orang yang memainkan politik identitas, dan jangan pilih sekali lagi orang yang memainkan isu agama saja, karena Indonesia ini bukan hanya agama Islam ya, karena Indonesia ini berbagai macam agama yang ada di Indonesia ini. Jadi kita mau hidup rukun, damai, dan saya tidak mau dan saya kurang suka juga. Menurut saya pribadi memang tidak setuju ada orang ataupun ada calon yang memainkan politik identitas ya. Nah, apapun guys, nanti kita akan membuat video reaction tentang Bapak Prabowo Gibran, yang mungkin Prabowo sekarang ini berada di Kalimantan ya. Nanti kita akan mereaction videonya mungkin setelah video ini ya guys. Tapi apapun ya guys, coba kalian komen tentang Anies ataupun Pak Anies yang datang ke Batam dan membuat politik ataupun berkampanye di masjid. Coba kalian berkomentar. Nih Bawaslu diam aja gitu ya kan, nggak mau berkomentar, dan kubu sebelah juga diam saja lah ya. Kalau kubu 02 jangan ditanya lagi, karena kalau kubu 02 tidak akan berkomentar ataupun yang tidak melayani yang hal-hal yang seperti ini, biar orang ataupun rakyat saja yang menilai ya guys. Apalagi Bapak Prabowo nggak ada waktu untuk berkomentar tentang hal ini. Tetapi yang saya heran yang di kubu sebelah, kubu Ganjar ataupun tim-tim media sosialnya seperti yang bisa kita dengar memburukkan Pak Jokowi, memburukkan Pak Prabowo,
Denny Siregar dan sengkuni-sengkuninya selalu dulu-dulu berkomentar tentang politik identitas, yang siapa-siapa yang melakukan kampanye di masjid ya. Dulu mereka ini memang sangat lantang untuk menyuarakan hal yang seperti ini, menolak hal-hal yang seperti ini. Tapi sekarang diam 1000 bahasa, bungkam 1000 bahasa. Apakah sekarang memang Denny Siregar dan sengkuni-sengkuninya ini disetting hanya untuk menyerang Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi dan Mas Gibran? Ya, mungkin gitu sajalah. Coba kalian komen apa pendapat kalian, dan mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Insya Allah Prabowo Gibran yang paling tulus, yang paling ikhlas memimpin Indonesia ini pasti menang 1 putaran. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.